dahsyat, tiada yang seperti Engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu yang memberi kekuatan padaku. Ku tak takut dan tak akan gentar, iblislah yang pastikan gemetar. Ku mau bernyanyi, bersorak bagi-Mu Tuhan. Ku mau menari, melompat bagi-Mu Yesus. Untuk semua yang telah Kau perbuat dalamku, inilah ucapan syukurku padamu. Biarlah pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik buat kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh kasih, karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini kami ada. Ini semua adalah anugerah dan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya pada pagi hari ini karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita bisa ada. Dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Biarlah kita akan mengucap syukur kepada-Nya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan bangga mempunyai Allah yang baik seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri.
kasih-Mu. Dengan bangkit berdiri kita pujikan pujian ini. Amin. Memberi pertolongan
sudah memelihara kami. Ini semua adalah anugerah-Mu buat kami, Yesus. Karena Yesus, Bapak Yesus, kami sungguh bangga Tuhan. Ini kami, Yesus, ini kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau muliakan Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, Yesus. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ada karena adalah anugerah buat kita. Engkau ada, benar Yesus. Engkau Allah yang baik buat kami, Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa, Yesus. Amin. Kekuatan kami daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin, Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami Allah yang setia. Kami bangga mempunyai Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami datang dengan penuh kemuliaan-Mu. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami dan Engkau menghiburkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan bahwa Allah yang luar biasa. Kita tidak akan pernah ragu karena Allah setia dalam kehidupan kita. Dia yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa.
untuk kembali. Kita bangga punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa karena Dia adalah Allah Raja segala raja. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Amin. Amin. Karena Dia yang mampu menolong kita setiap saat. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara. Bila kita akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Dia menjagai kehidupan kita. Dia memberikan kesehatan. Itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, Benar Yesus. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Benar Tuhan, kami yakin Kau memberkati kami. ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai bintangku akan tegakku tanpa selisihmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Percayalah, Tuhan kita yang selalu menolong kita. Dia selalu menolong kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tidak ada yang Tuhan seperti Dia. Allah yang luar biasa. Amin Yesus.
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku, menolongku. Ya Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu melindungi kita. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Dia akan selalu mengenyangkanmu dan memeliharamu. Ini yang saya alami, yang tentu Bapak Ibu akan alami bagaimana pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, perlindungan yang sudah Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah hari ini sebagai ungkapan syukur kami beribadah kepada Tuhan, kami menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti Zoom di rumah-rumah. Kami akan dengan sungguh hati memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menolong dan meneguhkan setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan biarlah sukacita yang dari Allah memenuhi kami semua. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan menjadi doa saya, Bapak Ibu dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, selalu sehat, selalu dalam sukacita yang dari Tuhan. Dan apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani di hari-hari ini, mari kita tetap terus memandang kepada Tuhan, karena Dia yang melakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan situasi dan kondisi kita. Saya akan menyampaikan tentang ketabahan. Jadi Bapak Ibu sudah teruji tabah? Saya pagi ini akan menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ketabahan. Jadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, tentu ada hal-hal yang kita alami, baik yang namanya duka maupun yang namanya sukacita. Kita akan bersukacita ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Saya akan membacakan satu statement dari seorang penginjil yang luar biasa. Dia mengatakan demikian: ketabahan adalah penjaga dan pendukung kebajikan-kebajikan yang lainnya. Bapak Ibu mungkin sudah melakukan kebajikan-kebajikan lainnya, sudah kasihnya sudah tidak bisa dilakukan lagi, kemurahan hatinya sudah tidak lagi bisa dipertanyakan lagi. Bapak Ibu dikenal di kampung, di gereja sebagai orang yang murah hati. Mungkin kebaikan yang kita lakukan, kita adalah orang-orang yang rendah hati. Dari ucapannya saya mendengar tidak ada kata-kata yang sombong, dan itu sudah disaksikan. Tetapi perlu ditambah dengan ketabahan, sebab ketabahan itu akan menjaga dan menjadi pendukung kebajikan yang kita lakukan. Bapak Ibu dan Saudara, seorang
Penyair mengatakan demikian, kesabaran dan ketabahan mengalahkan segala sesuatu. Jadi kesabaran, ketabahan itu mengalahkan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu berbuat baik, tetapi kadang berbuat baik orang responnya tidak baik. Tetap tabah. Kita akan lihat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sebagai pendukung dari apa yang saya sampaikan, bahwa memang perlu kita ketabahan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tetapi belum titik. Jika kita tidak menjadi lemah, jika kita tetap tabah menghadapi masa-masa penantian, jika kita berbuat baik, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kebaikan-kebaikan. Tetapi jika kita tidak menjadi lemah, perlu ada kesabaran, perlu ada ketabahan menghadapi tantangan-tantangan dan rintangan yang ada. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sosok orang yang tabah. Saya tidak akan bawa Bapak Ibu kepada Ayub, sudah hafal ketabahannya. Tidak juga saya bawa kepada Yusuf yang sudah terkenal bagaimana dia menghadapi segala tantangan-tantangan, dia tetap tabah. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan banyak ayat hari ini, tetapi saya pastikan jam 9 sudah selesai. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Di situ mengenai huru hara. Ada hara huru hara. Yang kita bisa lihat di negara kita beberapa hari yang lalu juga banyak huru hara, banyak demo di mana-mana. Dan demo itu bukan hanya dilakukan sekarang saja, dulu juga sudah ada demo. 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa hari lagi di Asia. Ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus.
Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari banyak orang tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Jadi mereka demo 2 jam berteriak-teriak. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dari Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Ini menggambarkan situasi yang zaman itu terjadi, yang mirip-mirip dengan yang terjadi di balai kota, di mana-mana yang kemarin ricuh. Dan beberapa yang sudah ditangkap ditanya, "Kamu tahu maksud berkumpul ini?" Tidak tahu apa-apa. Seperti yang di dalam cerita ini, tidak tahu apa-apa, pokoknya kumpul, pokoknya teriak-teriak. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya akan menyampaikan ketabahan yang kita bisa ambil dari Paulus. Yang pertama, ketabahan itu menyanggupkan kita untuk tetap tenang meskipun berhadapan dengan cita-cita, harapan yang tertunda. Jadi tabah itu tetap tenang meskipun cita-cita, harapan kita tertunda. Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-21 menjelaskan, "Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga." Ini merupakan harapan terakhir. Paulus adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan target, hidupnya penuh dengan sasaran-sasaran yang jelas, hidupnya digerakkan oleh tujuan yang jelas. Bapak Ibu dan Saudara, sehingga ketika dia digerakkan oleh tujuannya ada jelas, dia harus melihat kota Roma. Mengapa kota Roma? Kota Roma adalah menjadi pusat ibu kota dunia pada waktu itu. Semua terfokus pada Roma, sehingga barang siapa bisa menguasai kota Roma, dia bisa menguasai seluruh dunia. Bapak Ibu dan Saudara, itu sebabnya dia pergi ke sana, dan kerinduan, cita-cita, harapan besarnya tertunda karena ada huru hara. Dan tertundanya bukan lama. Rasul Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun. Seorang yang punya gairah yang besar, seorang yang punya cita-cita, harapan yang besar, harus tertunda cita-citanya.
itu diperlukan ketabahan, ketenangan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua di muka bumi ini ada masa dan waktunya. Orang mengandung ada masa dan waktunya, 9 bulan 10 hari. Itu ada masanya. Tujuannya untuk lahir. Jika tidak kuat, sudahlah 5 bulan lahir saja. Nanti tidak akan membawa kebaikan. Ada waktunya. Dan sempat tertunda. Jika cita-cita sempat tertunda, maka diperlukan ketabahan dalam kehidupan kita. Di samping rumah saya ada pohon, dan biasa dihinggapi oleh kupu-kupu. Dan di situ ada kepopong yang siap siap menjadi kupu-kupu. Dan ada seorang anak kecil yang datang, kemudian, Om, ini mau jadi kupu-kupu, tak bantu ya, biar cepet jadi kupu-kupu. Kemudian, ya bolehlah, silakan. Kemudian kepopong itu dibuka, kemudian kupu-kupunya sudah hampir kelihatan, kemudian dibuka lagi, kemudian kupu-kupu yang muda, yang cantik itu keluar. Tetapi kupu-kupu itu tidak bisa terbang, dia menjadi lemah dan akhirnya mati. Karena dia belum waktunya. Bapak Ibu dan Saudara, segala sesuatu ada masanya. Ada masa-masa di mana kalau memang belum waktunya, kita terus dalam kepompong. Dan ada harapan-harapan yang tertunda. Bapak Ibu dan Saudara, segala sesuatu ada masanya. Dulu ketika saya baru selesai sekolah Alkitab tahun 96, kemudian saya menjadi seorang pengerja. Jadi saya menjadi seorang pengerja. Karena pulang dari sekolah Alkitab saya berapi-api, saya akan menjadi seorang pengkhotbah, saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Harapan saya seperti itu. Tapi ketika saya jadi pengerja, saya tidak pernah dijadwal untuk berkhotbah. Mimpin pujian juga tidak pernah. Berkhotbah di tengah minggu juga tidak pernah. Saya hanya dikasih tugas hari-hari itu membersihkan gereja, menyapu gereja, nata bangku, dan membersihkan, menjaga mobil. Hari-hari saya lewati dalam hati, kapan aku dikasih khotbah? Saya berpikir mungkin Pak Gembala akan memberi waktu saya untuk mempersiapkan diri. Saya membaca firman Tuhan di tengah-tengah harapan, siapa tahu nanti saya akan ditunjuk khotbah. Saya belajar firman Tuhan yang di sekolah-sekolah yang saya pelajari, saya belajar lagi. Dan benar, selama 2 tahun saya tidak pernah diminta untuk khotbah. Seperti saya berada dalam kepompong yang harus menahan diri, menyadari, menahan diri untuk tidak keluar dulu. Kalau keluar dulu pasti mati. Itu sebabnya semua ada waktunya. Ketika sesuatu terjadi, kemudian kita nunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara, sehingga waktu itu Bapak Gembala tidak pernah sampai pegang sapu. Karena semua sudah ready, sudah bersih. Karena saya berpikir, saya akan dipercaya perkara-perkara besar kalau saya melakukan perkara-perkara yang kecil. Dan ketika saya kemudian merintis menjadi seorang gembala kecil dengan jemaat 8 orang, saya terus tetap membersihkan, tetap menyapu. Bahkan pada terakhir sampai sekarang pun saya tetap menyapu dan menata gereja. Itu bagian dari pelayanan saya. Saya harus berada dalam situasi seperti kepompong, seperti kupu-kupu yang mau mekar tetapi berada dalam kepompong. Harus bersabar, karena ada saatnya Tuhan meninggikan kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Segala sesuatu akan menolong kita. Ada waktunya. Tuhan tidak akan biarkan kita begitu-begitu saja. Yang saya pegang, ketika waktunya Tuhan, itu indah pada waktu. Banyak impian, banyak harapan yang tertunda. Pandemi ini juga menunda harapan-harapan. Sebenarnya di awal-awal tahun itu saya berharap ketika hari Minggu semua musik berjalan dengan baik, ibadah disertai dengan tamborin, dengan flag, kita bersuka cita. Kemudian saya berharap, saya bercita-cita kalau ada di sini ada level 1, tamborin level 1, level 2, generasi-generasi berikutnya, sampai anak-anak sekolah minggu kalau bisa dilatih untuk nanti ketika generasi berikutnya sudah tidak lagi main tamborin, ada generasi-generasi berikutnya. Demikian musik, terus ada level-level berikutnya. Tetapi pandemi ini membubarkan semuanya. Tetapi saya tahu itu sedang mempersiapkan hati kita untuk kita bersiap-siap untuk Mekah, bersiap-siap. Tuhan sedang menata hati kita untuk siap dengan segala sesuatunya. Karena berdasarkan program Gereja Sidang Jemaat Allah, tahun 2021 adalah tahun percepatan kaderisasi dan struktur organisasi. Percepatan kaderisasi ketika ada di lingkup gereja, itu seorang pemain musik akan ada level di bawahnya. Level di bawahnya akan ada lagi orang di bawahnya. Sehingga pergantian regenerasi tidak akan mengalami kekosongan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi kita tetap, Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Kalau Bapak Ibu punya harapan dan pandemi ini menggugurkan, membuyarkan rencana harapan Bapak Ibu, tetap tenang, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tuhan lakukan yang terbaik buat kita, dan Tuhan tolong kita semua. Kalau yang mungkin punya harapan tahun depan saya akan menikah, ya, mungkin ada tantangan-tantangan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta lapor, oh saya bulan April akan menikah. Ya enggak apa-apa, 3 bulan sebelumnya kataksasi. Kemudian dia bulan April, bulan tanggal muda, bulan April dia didiagnosa dan kena COVID-19. Akhirnya pernikahannya ditunda. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu hari Sabtu, kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu, itu sudah diberkati dalam pernikahan. Ada sesuatu, tantangan, ada sesuatu. Mungkin ketika kita mau menikah, tiba-tiba pacarnya dibawa orang. Itu pernah saya alami dulu. Ya sudah, akhirnya Tuhan kasih yang terbaik istri saya yang sekarang ini. Coba kalau dapat yang dulu, mesti akan lari dibawa orang. Tuhan memiliki rencana yang indah. Tetap sabar, tetap bertahan, sekalipun cita-citanya terhambat. Mungkin Bapak Ibu, aku rindu membuat perusahaan, aku rindu melakukan ini, tetapi ada hambatan-hambatan yang ada di depan kita. Tetap tabah menghadapinya, karena sesuatu akan indah pada waktunya. Yang kedua, ketabahan adalah kesanggupan untuk tetap tenang berhadapan dengan masalah besar yang bisa memicu kepanikan. Jadi ketabahan itu tetap tenang sekalipun ada masalah besar yang memicu kepanikan. Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Rasul Paulus paniknya waktu itu. Karena teman seperjalanan Rasul Paulus sudah ditangkap duluan. Dan pendemo-pendemo itu pasti akan mencari Paulus. Pendemo-pendemo itu akan mencari Paulus. Kenapa? Karena Pauluslah yang membuat orang di sana percaya kepada Tuhan. Pauluslah dengan timnya yang membuat orang-orang di Efesus kembali kepada jalan Tuhan, sehingga mereka buang semua klenik-klenik yang mereka punya. Mereka buang semua patung-patung Dewi Artemis yang menjadi sikap mereka.
Mereka buang semua dan mereka hanya mengikut kepada Yesus. Di sisi lain, Paulus berhasil membuat orang jalan kepada Tuhan. Kalau orang Kristen kan sudah tidak punya pegangan lagi ya, tidak punya keris, tidak punya tidak punya sikap atau apa. Zaman itu juga sama. Mereka yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh tidak lagi percaya itu, dan mereka buang semuanya. Dan ada seorang yang bernama Demetrius, seorang pengusaha souvenir, gitu. Seorang pengusaha souvenir, bikin patung dari Artemis, yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Injil karena dagangannya nggak laku, karena orang sudah tidak lagi membawa pernak-pernik itu kemana dia pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan patung yang begitu rupa. Dan ini bahaya besar, karena di ayat 29 seluruh kota itu menjadi kacau dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya dari Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Kalau dua temannya sudah ditangkap, apa yang dipikirkan oleh Paulus? Mereka pasti akan menyerbu saya. Bisa panik karena ada masalah-masalah yang besar. Tapi Rasul Paulus tetap tenang. Mereka pergi ke gedung kesenian. Gedung kesenian waktu yang dibuat kira-kira kalau sekarang itu bisa menampung 25.000 orang. Kalau sekarang kayak di Gelora di Gelora Gelora di Jakarta itu, yang bisa menampung 25.000, di mana tempat KKR, tempat segala macam. Saudara, dan ada kekacauan besar. Dan yang sudah ditangkap adalah teman-temannya lebih dulu. Tetapi Rasul Paulus, dia tetap tabah. Sekalipun ada masalah-masalah yang besar, dia tidak panik karena dia melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika tahun yang lalu saya pulang dari Kangean dalam perjalanan misi, pulang kembali ke Jawa, dan di sana kami banyak ditolong oleh Pak Hendra, dan tentu terima kasih banyak di sana. Tapi ketika pulang, Bapak Ibu Saudara, ketika pulang harusnya tiketnya jam 2, tapi ditelepon tidak bisa, harus pagi jam 7 harus sudah berangkat. Kemudian kami waktu itu masih santai-santai, cepat-cepat berangkat. Dan akhirnya kami sampai di pelabuhan dan kami berangkat dengan perahu yang lebih kecil dari berangkatnya. Kemudian kami berangkat di tengah lautan sekitar 4-5 jam. Di sana banyak orang yang ketakutan karena gelombangnya besar. Di sana banyak orang yang mabuk, muntah-muntah di sana. Kemudian kita jalani dengan tenang, kita mengikuti sampai di Sumeneb dengan baik. Kemudian teman saya berkata, "Pak, sampean kok ketok tenang teman toh?" Loh iya, kenapa lagi? Yang pertama, saya percaya kepada nahkoda yang membawa kapal ini, karena pastilah dia akan membawa kita sampai kepada tujuan kita. Yang kedua, kita harus tenang. Kalau saya pulang, memang saya sedang menuju ke rumah. Di sana ada orang-orang yang saya kasihi, ada istri saya, ada Devin dan Kui. Kalau saya selamat, itu saya akan bertemu dengan anak istri yang saya cintai. Tapi andai saja saya tidak selamat, saya akan bertemu dengan anak saya yang pertama. Karena anak saya yang pertama sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Mana yang saya pilih? Kalau saya hidup sampai ke Malang, saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Kalau saya pun meninggal, saya juga bertemu dengan anak saya yang saya kasihi juga. Harapan-harapan ini akan membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Ketabahan adalah kesanggupan untuk tetap tenang meskipun harus berhadapan dengan ketidakpastian. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 15, tapi nanti akan dibaca di rumah saja. Segala sesuatu tidak ada yang pasti. Pengkhotbah sedang menampilkan, sedang memaparkan bahwa hari esok pun tidak dijamin dengan pasti. Kemudian keamanan, ketentraman juga tidak bisa dijamin dengan pasti. Sukses juga bisa tidak dijamin dengan pasti, meskipun ada potensi-potensi yang ada. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 15, Bapak Ibu baca dengan teliti. Kesetiaan manusia juga tidak bisa dipercaya. Kesetiaan manusia juga tidak ada yang pasti bisa dipercaya. Dan di dalam kitab Pengkhotbah itu yang pasti adalah maut. Satu-satunya kepastian dalam hidup ini adalah maut atau kematian. Jadi cepat atau lambat kita akan menuju ke sana. Tadi pagi jam 7 saya mendapat kabar berita salah satu gembala sidang yang ada di Tosari pagi tadi dipanggil Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Sehingga ketika orang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tentang hari esok tidak dijamin, mereka mengalami kebingungan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ketika keamanan tidak dijamin, mereka pergi ke orang-orang pintar, mereka memainkan peran okultisme supaya hidup mereka aman. Ketika kesuksesan tidak dijamin, mereka mulai melakukan langkah-langkah yang di luar kebenaran. Ketika kesetiaan manusia tidak bisa dijamin, orang mulai apatis, tidak percaya kepada siapapun. Tetapi mari pagi hari ini kita akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan ketabahan di dalam hati kita dapat menghadapi pengalaman-pengalaman yang paling menakutkan. Namun tanpa ketabahan di dalam jiwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan tugas sederhana seperti menulis, menyapu, hal-hal kecil tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Tidak ada ketabahan dalam menunggu waktunya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kasih Tuhan selalu membuat kita selalu tabah menghadapi segala sesuatu. Tabah menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Tetap Tuhan adalah hal yang pasti yang kita dapatkan. Tabah ketika menghadapi kepanikan-kepanikan. Yang sekarang ini banyak orang panik, tetap tenang, tetap cool gitu. Tuhan akan tolong kita. Ketika masa depan kita tertunda, tetap tabah. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan nyanyi satu pujian di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Menghadapi ketidakpastian, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Menghadapi segala sesuatu, masa depan yang tertunda, tetap tenang. Tuhan akan berikan ketabahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sebab Tuhan menyertai jalan-jalan kita sepanjang hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu
sungguh-sungguh hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah. Jika Bapak Ibu menghadapi masa depan yang tertunda, dan mohon kepada Tuhan supaya kita tetap kuat, taruh tanganmu di dada, mohon pertolongan Tuhan. Ketika ada masa depan yang tertunda, harapan, cita-cita yang tertunda, Tuhan kuatkan saya. Ketika ada kepanikan, masalah besar yang menimbulkan kepanikan, tetap datang kepada Tuhan. Perlindungan, keselamatanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Bersekutu dengan menikmati hadiratmu, jalankan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Jika Bapak Ibu menghadapi ketidakpastian dalam hidupmu, tetap sabar dan tetap bersabar kepada Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, aku merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ya Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru untuk menghadapi segala tantangan kehidupan, menghadapi masa depan yang tertunda, karena memang kami harus sejak dilatih menghadapi masalah besar yang menimbulkan kepanikan ataupun ketidakpastian. Oh, aku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, kami tahu banyak anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa depan yang tertunda, cita-cita yang tertunda. Biarlah kami tetap tenang, biarlah kami tetap sabar menghadapinya. Di tengah-tengah masalah besar yang bisa menimbulkan kepanikan, biarlah kami tetap tabah, kami tetap tenang di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian dalam kehidupan ini, kami tetap tenang di hadapan Allah. Biarlah anak-anakmu yang membutuhkan ketenangan dari Tuhan, biarlah Tuhan jamah mereka satu persatu. Mereka yang membutuhkan Tuhan, peneguhan yang dari Tuhan, jamah mereka Tuhan. Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam
Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dialah kerinduan kami untuk tetap tenang di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua di masa-masa pandemi ini. Mungkin ekonomi kami terganggu, kesehatan kami terganggu. Dialah kami tetap tenang, kami tetap tabah, dan kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Kita mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman beberapa minggu ke depan. Untuk yang seperti biasa, untuk doa pagi kita majukan yang biasa jam 5, kita akan majukan setengah 5. Dan hari Senin kita jam 6 sore akan ibadah kaum wanita yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sri dari Jakarta. Hari Rabu kita MTC pukul setengah 7 malam. Dan hari Jumat kita akan adakan KKA jam 6 sore dengan link tetap, dan kita akan informasikan melalui grup info Mafa. Dan mungkin itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pendeta Elia yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Tobing untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Maka jiwaku pun memuji. Maka jiwaku pun memuji. Bila ku lihat bintang gemerlap dan begitu itu dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Angkat tangan saudara sekalian. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyiku riuh mendengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Nyanyikan dengan suara gegap gempita. Jiwaku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Waradalama shekayana dadialama shek. Waradalama karadalama shekayana dalama shek. Domini malama dalama kikira dalama sangkata taradalamo. Waradalama shek. Biarlah segala yang bernafas sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang minggu, sepanjang bulan memuji, menyembah dan mengagungkan Dikau serta memasyurkan namamu Yesus. Kuara dalam asyik, yera tera dalam asyik, kayara dalam tekayara namamu. Kuara dalam asyik, kuara dalam asyik. Haleluya.
Saudaraku yang kekasih, kembalilah engkau pulang ke tempat tinggal masing-masing. Allah menyertai engkau. Tentara malaikat juga menyertai engkau. Jangan engkau khawatir, takut, gusar, bimbang. Tetapi Tuhan ada di sampingmu. Yang ada di setiap rumah tanggamu. Yang setiap ada dalam perjalanan yang engkau jalankan dalam dan luar kota. Allah menyertai engkau. Makan minummu dijamin oleh Tuhan. Nafasmu dijamin oleh Tuhan. Kesehatanmu pun dijamin oleh Tuhan. Kebutuhan keluargamu dijamin oleh Tuhan. Studi kuliah anak-anakmu dijamin oleh Tuhan. Dan serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Setialah mengikuti Tuhan dari hari ini, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.